Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lili Tri Astuti Channel. Kali ini kita akan mempersiapkan untuk tes P3K 2021 soal-soal teknis atau pedagogik. Siapkan dirimu dari sekarang dan jangan membuang waktumu. Yuk kita simak. Untuk soal yang nomor 2, pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, di sini kita mempunyai kata kunci, yaitu jika pendidik akan membuat tujuan pembelajaran dari sebuah indikator kompetensi. Nah, kita harus tahu dulu unsur-unsur yang ada di tujuan pembelajaran yang meliputi A. Audiens, yaitu peserta didik yang akan belajar. B. Behaviors adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pembelajaran. C. Condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat melakukan penilaian. D. Degree itu tingkat keberhasilan peserta didik mencapai perilaku. Di sini mari kita cermati yang
paling tepat adalah yang B. Yang B di sini kita cermati, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Ini adalah C. Siswa ini A, dapat menjelaskan kondisi sistem operasi dan komponen perangkat keras. Ini B, secara benar degree. Nah, di sini kenapa tidak A? Karena di sini tidak ada D-nya kurang. Kemudian yang C itu tidak ada conditionnya. Yang D itu kurang, audience tidak ada, kondisi dan audience tidak ada. Kemudian yang E itu audience tidak ada, D-nya tidak ada. Jadi yang paling tepat adalah B. Soal nomor 3. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah, di sini kita lihat dulu, kita cermati kata kunci dari soal ini, yaitu menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Di sini yang paling tepat adalah yang B. Evaluasi sumatif itu untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kalau formatif ini untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kemudian yang selektif ini untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan yang ditentukan. Kemudian yang diagnosis yaitu untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Jadi kita bisa mendiagnosis kelemahan siswa dan faktor penyebab-penyebab. Kemudian evaluasi penempatan ini yaitu digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, yang paling tepat adalah evaluasi sumatif. Soal nomor 4. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Di sini menurut Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya yaitu yang pertama, identitas sekolah. Identitas sekolah itu yaitu nama satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah identitas mata pelajaran, yaitu ada tema, subtema. Biasanya itu mencakup kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, materi ajar. Sebelum tujuan pembelajaran kita ada kompetensi dasar, indikator pencapaian. Kemudian materi
Ada media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang paling tepat adalah yang E. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah E. Demikian teman-teman soal dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini berkembang dan kalian memperoleh manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.